Pemain naturalisasi dambaan Sintayong dikejam habis-habisan. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari line up Garuda. Kalau sudah, mari kita bahas. Program naturalisasi pemain yang menjadi dambaan Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia ternyata dikecam habis-habisan. Baru-baru ini XO PSSI Haruna Sumidro mengungkapkan pendapatnya terkait rekomendasi Sintayong kepada PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan Indonesia. Haruna rupanya memiliki pendapat berbeda dengan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang telah merestui permintaan naturalisasi itu. Dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube beberapa waktu lalu, Sabtu 15 Januari 2022, Haruna menjelaskan alasannya tidak setuju dengan naturalisasi. Menurutnya naturalisasi tidak menjamin prestasi yang bisa diraih oleh timnas Indonesia. Saya ini rezim yang tidak setuju dengan naturalisasi. Memang berbeda dengan Ketua Umum PSSI, saya selalu berdebat untuk urusan naturalisasi. Kita ambil contoh apa yang sudah kita hasilkan dari naturalisasi tersebut, kata Haruna. Mulai dari zaman awal Gonzales, rombongan Greg Ngokolo, Victor Igbonevo, sampai yang saat ini Elkan Bagot. Ketika kita menaturalisasi, kita harus apple to apple dengan pemain lokal kita. Apakah pemain lokal kita tidak ada yang sebagus itu? Lebih lanjut, Haruna juga menyebut jika naturalisasi yang sampai sekarang dilakukan Indonesia berdampak pada hilangnya kesempatan anak bangsa kita. Contohnya Sunny Wells di posisi bek kanan. Pertanyaannya, bagus mana Sunny Wells dengan Asnawi Mangkualam? Bek kiri mana yang lebih bagus dengan Pratama Arhan? Lebih bagus mana bek tengah nantinya Alfeandra Dewangga dengan bek naturalisasi, ujar Haruna lagi. Kalau masih ranknya terpaut 2 atau 1 lebih bagus, enggak saja. Kalau hanya sama-sama, apa bedanya dengan pemain lokal kita? Kalau kedatangan dia menghilangkan kesempatan bagi anak bangsa, itu akan jadi masalah besar ibunya. Haruna berpendapat bahwa jika memang perlu naturalisasi, maka sebaiknya cari pemain yang memang benar bisa memperkuat tim. Kalau striker nantinya yang datang mempunyai reputasi, jam terbang, dan skill di atas rata-rata, ayo kita bersama-sama mendukungnya. Tapi faktanya enggak buat apa-apa. Selain itu, Haruna juga menyarankan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk lebih mencari pemain lokal yang mumpuni dibanding mencari pemain berdarah campuran Indonesia. Pendapat tersebut tentu benar karena Indonesia memiliki banyak pemain potensial yang berbakat. Hanya saja kurang infrastruktur dan sistem pelatih sejak dini membuat pemain sulit berkembang untuk saat ini. Untuk mengembangkan bakat dan melahirkan pemain-pemain kuat, tentu sejatinya bukan hanya tanggung jawab pelatih timnas Indonesia. Justru pelatihan dasar dan pengembangan pemain harus dilakukan pada level klub di berbagai usia. Dengan berbenah sistem dan infrastruktur oleh PSSI itu sendiri. Terlepas daripada itu, 4 pemain keturunan Indonesia dipastikan merapat ke timnas Indonesia, yakni Sunny Wells, Jordi Amat, Mas Hilger, dan Ragnar Uratmange. 2 di antaranya, yakni Sunny Wells dan Jordi Amat, dikabarkan telah menyelesaikan 90% proses naturalisasinya. Jadi kita patut doakan timnas Indonesia agar bisa meraih hal yang positif di Piala AFF 2022 ini. Jadi bagaimana menurut kalian?